Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2023B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori ekologi sastra. Penasaran? Ini dia videonya. Ekologi sastra juga dikenal sebagai ekoritik adalah cabang dari studi sastra yang memfokuskan pada hubungan antara karya sastra dan lingkungan fisik atau alam. Ekologi sastra mengeksplorasikan bagaimana lingkungan alam dipresentasikan dalam karya sastra dan bagaimana karya sastra tersebut dapat memengaruhi persepsi dan sikap manusia terhadap lingkungan alam. Konsep sastra pertama kali diperkenalkan oleh William Rockwell dalam esainya pada tahun 1978. Dalam esai tersebut, Rocker berpendapat bahwa sastra dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mempromosikan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Sejak diperkenalkan, konsep ini, ekologi sastra telah berkembang dan berevolusi menjadi bidang studi yang penting dalam kajian sastra. Ekologi sastra tidak hanya mempelajari bagaimana lingkungan alam digambarkan dalam karya sastra, tetapi juga bagaimana karya sastra tersebut dapat memengaruhi persepsi dan sikap manusia terhadap lingkungan alam. Setelah kita mengetahui apa itu teori ekologi sastra, sekarang saya akan menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori ekologi sastra. Salah satu karya sastra yang akan saya analisis menggunakan teori ekologi sastra adalah cerita Malin Kundang. Dengan kita menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori ekologi sastra, kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan pada karakter, plot, dan tema dalam cerita rakyat Malin Kundang. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan pada karakter. Lingkungan tempat tinggal Malin Kundang tumbuh dan dibesarkan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakternya. Malin Kundang berasal dari lingkungan pesisir yang keras dan penuh tantangan, di mana penduduknya sebagian besar adalah nelayan. Kehidupan lingkungan tersebut membutuhkan kekuatan fisik dan mental, serta kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan seperti badai dan kehidupan kemiskinan yang sulit. Karakter Malin Kundang yang kuat dan berani merupakan hasil dari lingkungan tersebut. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih baik yang mendorongnya untuk berlayar mencari kekayaan. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan pada plot. Lingkungan juga memengaruhi plot atau alur cerita. Misalnya, keputusan Malin Kundang untuk berlayar mencari kekayaan merupakan titik balik dalam cerita ini. Keputusan ini dipengaruhi oleh lingkungan pantai dan laut di mana dia tumbuh. Laut menjadi simbol petualangan, tantangan, dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, kutukan ibunya yang membuat Malin Kundang berubah menjadi batu juga terkait dengan lingkungan alam. Batu tersebut menjadi simbol dari hukuman dan karma. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan pada tema. Lingkungan alam, khususnya laut dan batu, menjadi simbol dari tema-tema utama dalam cerita ini. Laut melambangkan kehidupan, perjalanan, dan tantangan, sedangkan batu melambangkan hukuman dan karma. Tema utama dalam cerita ini adalah penghormatan terhadap orang tua dan balasan atas perbuatan buruk. Malin Kundang yang tidak menghormati ibunya akhirnya menerima balasan dengan dikutuk menjadi batu. Yang keempat adalah pengaruh karya sastra pada lingkungan. Cerita rakyat Malin Kundang mungkin memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menghargai lingkungan mereka. Misalnya, batu yang diyakini sebagai Malin Kundang menjadi situs wisata dan dihargai oleh masyarakat setempat. Cerita ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai dan menjaga lingkungan alam. Yang kelima ada simbolisme lingkungan. Lingkungan alam khususnya laut dan batu menjadi simbol penting dalam cerita. Laut melambangkan kehidupan, perjalanan, dan tantangan. Ini mencerminkan perjalanan hidup Malin Kundang yang penuh tantangan dalam mencari kekayaan. Sementara itu, batu melambangkan hukuman dan karma. Ini mencerminkan balasan yang diterima Malin Kundang atas ketidakbaikan kepada ibunya. Yang keenam adalah membandingkan lingkungan karya sastra dengan zaman sekarang. Dalam cerita Malin Kundang, lingkungan pantai dan laut adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat saat ini. Meski teknologi dan mendelisasi tentang memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, laut masih menjadi sumber kehidupan.
dan bagian penting dari identitas mereka. Namun, tantangan yang dihadapi mungkin berbeda, misalnya isu-isu seperti pencemaran laut dan perubahan iklim sekarang menjadi tantangan utama bagi masyarakat pesisir. Jadi, melalui teori ekologi sastra ini, kita bisa melihat bagaimana lingkungan alam dan budaya masyarakat memengaruhi dan tercermin dalam cerita rakyat Malin Kundang, serta bagaimana cerita ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.